siap alat, jadi alatnya kan sudah saya siapkan. Setelah itu kita siapkan diri, cuci, lemek, sarung tangan. Jadi kita cuci tangan langkah ya. Setelah itu kita pakai sarung, pakai lemek. Kamu harus hafal itu dulu, kalau kamu tidak hafal kamu nggak bisa. Jadi sebelumnya nanti kalau ujian harus dihafalkan itu namanya. Harusnya ada rangkaian mata kan tadi sudah cuci tangan ya. Tujuannya untuk apa? Ini tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan dalam. Tapi sebelum melakukan pemeriksaan dalam, kita harus ini harusnya tadi yang dimasukkan sebelum apa? Sebelum pakai sarung tangan ini harusnya ya. Tapi saya tetap jaga kesedarannya ini. Ya, jadi dijaga ini jangan sampai menyentuh tangan kita. Dan meskipun pakai handscoon, kalau pakai handscoon boleh apa enggak? Ini kan nggak steril yang di luar ya. Jadi kalau bisa memang idealnya sebelum kita pakai sarung tangan. Setelah itu oksitasinya juga dipatahkan. Ini ditaruh di sini nantinya. Baru setelah itu kita masukkan oksigen. Nah, prinsip pada memasukkan oksitosin di sini, taruh dulu spetnya ke vialnya. Setelah sudah masuk ke dalam ini ya, setelah masuk maka baru kita sedot. Oke. Tisu bersih. Iya. Dan kalau ada udara kita buang. Ya, sudah masuk. Lalu ini kayaknya 1 cc itu isinya. Pokoknya masukkan semua itu dalam ini. Setengah covernya kita keluarkan ya. Takutnya nanti petugasnya belum bertanya. Setelah itu kita tutup kembali. Kita jaga prinsip sterilnya. Nah ini karena kita mau melakukan pemeriksaan dalam, maka ini kita ambil dengan tangan kiri ya. Setelah itu kita baru pakai mana rasanya tadi yang dari usul yang banyak nih. Kita ambil kasa, kalau ini ternyata selangkangannya itu tampak kotor, maka nanti selangkangannya juga dibersihkan dengan sendiri ya. Kalau labia mayora sama labia minora dijadikan satu pemeriksaannya, maka kita ambil 3 kasa ya. Tapi kalau labianya sendiri, terus labia mayor sendiri, labia minor sendiri, maka ambil 5. Tapi ujung nanti kalau sama selangkangannya terlihat kotor. Tapi kalau selangkangannya terlihat bersih, nggak usah. Ini prinsipnya, ini kan tangan kita mau masuk ke dalam nanti, jangan sampai menyentuh daerah labianya ya. Jadi pada waktu melakukan pembersihan pada labia, maka kita harus hati-hati benar ya. Dari yang terjauh dulu labia, setelah itu labia mayor kanan, labia mayor kiri, setelah itu labia minor, dan labia minor yang satunya. Setelah itu dari klitoris ke anus. Nah, setelah itu kita lihat apakah rupanya udah apa enggak, ada sesuai teori yang saya ajari, apakah ada kondiloma acuminata apa tidak, terus apakah ada pengeluaran pervaginal apa tidak, terus apakah ada pembesaran kelenjar Bartholin, adakah
proses oh udah ada. Kalau udah ada baru kita masuk pada ini kan vulva ya. Di dalam vulva itu kan ada vagina. Vagina itu kan sudah masuk genitalia internal. Kalau vulva itu kan genitalia eksternal. Nah, di vulva kita lihat ada benjolan apa? Tidak. Nah, pada waktu kita masuk ke vagina kita satu tangan dulu ya. Baru nantinya dua tangan. Setelah itu, oh di vagina nggak ada benjolan abnormal. Kita masuk pada cervixnya. Nah, pada waktu melakukan VT, kita nunggu nggak ada kontraksi, perutnya pas lembek. Nah, kita dekatkan fundus uteri ke bawah. Tujuannya adalah mendekatkan jalan lahir dengan tangan kita. Nyampe di cervix, cervixnya kaku apa enggak dilihat. Terus ada pembukaan apa? Tidak. Setelah itu ada penipisan apa tidak? Oh penipisannya, penipisan itu maksimal itu 100%. Kalau 100% itu berarti sudah tipis banget ya. Tapi kalau masih kayak bibir gitu, kayak bibir itu dia masih belum ada kok. Itu dia. Oh pembukaannya, terus denominatornya dilihat yang menjadi penanda ubun-ubun kecil apa ubun-ubun besar. Makanya harus tahu bedanya ubun-ubun kecil sama ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar itu yang bentuk layang-layang ya. Ubun-ubun kecil yang bentuknya segitiga. Nah, PT, ketika waktu PT itu semua pemeriksaan sudah harus diselesaikan baru tangan kita keluar. Kita lihat ketubannya pecah apa tidak, ada bagian menumbuk apa enggak, bagian rendahnya apa, kepala apa bokong, atau bagian kaki atau tangan, seperti itu ya. Terus, oh ketubannya masih utuh. Nah, ketika ketubannya itu masih utuh, maka kita ambil dengan jari setengah kokohnya dengan jari kiri ya. Kita masukkan, saya keluarkan dulu ya. Kita masukkan di sela-sela antara jari telunjuk sama jari tengah. Nah, ini kan tajam. Setelah itu jari tengah kan lebih panjang. Kita lindungi yang tajam ini supaya tidak melukai jalan lahir. Ini di dalam. Nah, ketika pada waktu kapan kita memecahkan ketuban? Memecahkan ketuban itu ketika tidak ada kontraksi. Oh perutnya lembek, maka kita pecahkan ketubannya selebar 1 sampai 2 cm. Nah, setelah dipecahkan kan ada rebusan cairan ketuban keluar. Tangan kiri nggak boleh, tangan kanan nggak boleh keluar. Masih melebarkan robekan itu agar air plasentanya cepat keluar ya. Air plasentanya ketubannya cepat keluar. Nah, setelah dilebarkan yakin nggak ada tali pusat menumbung, tangan menumbung, terus kaki menumbung, baru kita keluarkan ya. Setelah itu tangan kita bersihkan dan masukkan pada larutan klorin dengan posisi terbalik. Waktunya kurang lebih di larutan klorin itu 10 menit supaya tidak terjadi korosi pada setengah covernya. Setelah itu kita periksa menggunakan funendoskop sesuai dengan hasil palpasinya. Kan tadi awal itu sudah dilakukan palpasi. Pasien datang dilakukan palpasi. Oh ternyata tadi punggungnya punggung kanan. Punggung kanan berarti di daerah yang ada di kanannya ibu berarti ya, bukan kanannya pemeriksa. Kanannya ibu berarti kan di sini ya. Nah, pada waktu melakukan funendoskop maka yang didengarkan adalah kita mendengarkan DJJ-nya. Bunyinya DJJ itu cepat. Nah, itu seperti itu. Terus nanti biasanya juga ada yang pakai Doppler. Kalau Doppler enak, tinggal cari, tinggal dilihat angkanya sudah kelihatan. Tapi kalau pakai funendoskop kita harus mendengarkan. Nah, pada waktu kita mendengarkan, kita raba nadinya pasien. Satunya raba nadinya pasien, satunya mendengarkan. Nah, DJJ itu pasti lebih cepat detaknya daripada nadi pasien. Kalau sama, berarti itu bukan DJJ. Nah, seperti itu. Bisa bisik usus ya, seperti itu. Jadi kalau DJJ itu pasti lebih cepat. 5 dihitung ya, setelah itu istirahat, dihitung lagi istirahat 5 menit, setelah itu dihitung, baru setelah itu kalikan, ditambah dikalikan 4 ya, karena kan 15 detik, maaf, 15 detik ke 1 menit itu kan dikalikan 4 ya, itu. Nah, ketika sudah, ini kan kita sudah melakukan pemeriksaan bayi, terus sudah melakukan pemeriksaan ibunya, maka kita kasih tahu kepada ibunya, ibu barusan sudah dilakukan pemeriksaan, pasien janinnya alhamdulillah sehat, terus jalan lahirnya insya Allah normal, ibu sekarang sudah waktunya lahir. Kalau ibu nanti ada keinginan untuk menerang, maka kita siapkan tenaganya ibu untuk lakukan mengejar
nantinya ketika disanggah harapannya panggul ibu itu melebar dan bayi cepat lahir. Semangat ya. Ini ketika ada suami, ada keluarga, Pak, Bu, ini ibu sudah waktunya lahir, kasih tahu juga keluarganya. Jalannya alhamdulillah baik, jalan lahirnya normal. Nanti kalau memang kalau memang sudah waktunya lahir, maka ibu dimotivasi ya untuk menekan, dibantu kalau ibu mau ganti posisi, nanti bapak dibantu ya yang sergap. Oh iya Bu, nah ketika ada kontraksi ibu ditawarin untuk makan, untuk minum ya, tapi kalau ibunya tidak mau tidak usah dipaksa. Nah, ketika ibunya tidak mau makan, mungkin ibu dianjurkan miring ya. Setelah itu ayo Bu, bagus Bu, pintar Bu, kepalanya sudah terlihat ini Bu. Ketika vulva diameter kepala berada di depan vulva 5 sampai 6 cm, maka kita siap-siap penolong persalinan ya. Di sini ada handuk. Ini tadi lupa ya, selimut awalnya pertama kali ini ya. Baru datang kita privasi pasang handuk, bokong, buka, sarung ya. Handuk, bokong ini pasang underpad. Ibu mohon izin angkat bokongnya. Setelah itu buka paha dan pakai sarung tangan lagi. Jangan yang jadi asisten, satu keluarin baiknya. Kalau ada di sini, mending kalian di anak sana juga bisa sambil pakai juga bisa kalau masih belum terampil untuk menjaga kesehariannya. Mana ini yang anunya? Ya Bu, sambil kita pakai sarung tangan, ayo Bu, pintar Bu, tekan lagi Bu, tambahin Bu kalau ada kontraksi, kalau nggak ada, ibu istirahat, nggak apa ya. Ya Bu, pintar, ya bagus. Ayo tambahin lagi Bu, tangannya Bu, tambahin Bu, panjang Bu, agak panjang ya, supaya enak nantinya ya. Nah ini ketika melakukan stand, ini seperti ini ya. Jadi tangan ini ditahan di perineumnya ya. Terus ini berada di puncak ke kepala. Kita keluarin. Nih, keluar aja ininya biar ada sulit ibu. Yuk, bagus, pintar Bu, pintar ya. Nah, pintar Bu, tambahin lagi Bu. Tangannya ada di sini ya, tangannya ada di puncak kepala. Pintar Bu, tambahin lagi Bu, tambahin lagi Bu. Tambahin Bu. Ayo sekali lagi Bu, sekali lagi Bu. Ini sudah sekalian keluar. Bagus, pintar Bu. Nah, sudah. Ketika kepala sudah terlihat di depan vulva, kita cek apakah terjadi lilitan tali pusat. Tidak ada, maka tunggu bayi melakukan buka paksi luar. Tapi kalau ada, umpamanya ada lilitan tali pusat nih, umpama ya, ini tali pusatnya umpamanya melingkar di sininya ya, ini masuk ke dalam. Kalau longgar, maka kita keluarkan seperti ini. Ya, tapi kalau umpamanya ini erat, ini umpamanya erat, maka kita klem. Kita klem. Umpamanya
ada lilitan tadi Pusat. Ya. Putar masih luar. Tadi kan kepalanya berada di kanan. Punggungnya berada di kanan. Dia mesti ngadepnya ke kiri. Kayaknya melakukan putar masih luar. Pegang secara bipaletal. Nah, pegang secara bipaletal ini seperti itu nih. Pelipis. Nah, jadi tangan kita berada di pelipis kepala. Yang kuat ada di atas. Ya. Nah, tarik curang bawah untuk melahirkan bahu anterior, tarik curang atas untuk melahirkan bahu posterior. Setelah itu kita menyanggah. Nah, menyanggah ini seperti ini. Jadi kita berada di bahunya bayi. 4 dada berada di 4 jari kalau punggung kiri. Tapi kalau punggung kanan, kalau punggung kiri 4 jari ini ada di punggung, yang ibu jari berada di jempol. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau punggung kiri kan seperti ini. Yang 4 ada di kebalikannya, 4 ada di punggungnya. Yang ibu jari berada di dada. Ya. Jadi setelah itu kita menyusuri. Nah, menyusuri itu menahan tangan, kaki supaya nantinya tidak menjungkit gini. Kalau sudah menjungkit ini bisa menyebabkan robekan dada labia. Nah, ini setelah itu kita nilai ya nafasnya, terus warnanya, tonus ototnya, tangisannya, ya abdominnya itu kan dilihat. Jadi ada 1 menit pertama sama 5 menit kemudian ya. Setelah kita nilai, maka kita keringkan. Mana yang boleh dikeringkan? Tangan sama kaki. Karena kenapa? Karena supaya bayi itu masih tetap berada di dalam uterus. Dan ketika nanti melakukan IMD, nah ini kok bau-bau ketuban. Nah, akhirnya dia mencari, harapannya bisa mencapai puting. Jadi dia bisa bergerak nantinya. Seperti itu harapannya ya. Nah, sudah dikeringkan, ganti. Kan dikeringkan ya, masa dikeringkan nggak diganti percuma ya. Nah, jadi ganti caranya seperti ini. Ini kan tali pusat belum dipotong. Taruh separuh di atasnya. Setelah itu ini ditarik ke bawahnya. Minta tolong keluarganya untuk ngambilkan handuk ini. Atau kalau kita bisa ya bisa diginiin ya. Atau Pak, Bu minta tolong handuknya diambil ya, yang bekasnya. Nah, setelah itu ini kan sudah dikeringkan, maka kita suntik oksitosin. Nah, sebelum suntik oksitosin kita cek adakah janin kedua apa tidak. Caranya gimana? Caranya lihat palpasi di daerah perut uterusnya. Kalau TFU-nya di atas setinggi pusat, kemungkinan masih ada janin kedua. Kalau sudah lahir biasanya bayi ini TFU-nya itu sudah di bawah pusat ya. Dan setelah itu kita suntik. Bu, disuntik ya. Paha sebelah luar, sepertiga paha sebelah luar secara IM. Aspirasi dulu sebelum nyuntik. Saya ngatas kali ini aspirasi dulu ya supaya tidak kena vena ya. Setelah itu dan setelah disuntik maka kita potong tali pusat. Sebelum potong tali pusat kita klem 2-3 cm dari pusat. Setelah itu kita urut dulu supaya nantinya ketika di gunting darahnya nggak muncrat. 2-3 cm dari klem pertama. Setelah itu baru kita potong. Caranya potong seperti ini ya, dilindungi. Takut nanti bablas kena ke perutnya atau ini ya, jadi dilindungi seperti ini. Sudah. Dan kita kali ini kita ngalinya supaya erat antara ibu jari kanan dan kiri itu bertemu seperti ini. 2 di atas, 2 di bawah. Jadi jangan kayak gini, ini tidak kuat, jadi harus begini. Terus putar seperti ini untuk nali yang di bawah.
Sudah? Ini kan sudah ya. Nah, setelah sudah kita lakukan IMD. Pak, minta tolong handuknya dipindahin. Nah, jadi di atas perut ibu. Udah dipasang ini. Kan udah lari dulu. Ini kebalikan. Kebalikannya. Ya, Pak. Ibu, ini bayinya biarkan ada di perut ibu ya, supaya bayinya belajar untuk menyusui. Supaya nggak terjadi hipotermi, ini dikasih roti. Ya, setelah itu kita lihat apakah ada kontraksi apa. Dan pas cek pelepasan plasenta. Jadi tanda-tanda pelepasan plasenta kemarin apa? Ada semburan darah, ya. Terus tali pusatnya tambah panjang, ya. Terus uterusnya globuler, ya. Nah ini kita cek dengan cara Kushner. Jadi cek cara Kushner, tangannya seperti ini berada di atas simfisis, ini diregangkan, terus setelah itu dilepas. Kalau ini diam atau tambah panjang, tapi sudah lepas, kalau masuk belum, ya. Terus kalau yang plain ini yang seperti ini didorong ke bawah, ini masih sama. Kalau ini tetap atau tambah panjang maka lepas. Kalau masuk setelah tangan kita dilepaskan berarti belum lepas. Setelah itu cara strasman ketuk di daerah fundus. Kalau ada rambatan di tali pusat berarti belum lepas. Kalau tidak ada rambatan berarti sudah lepas. Nah ini sudah lepas. Nah tali pusatnya kan tambah panjang ya. Kita pindah tali pusat. Nah 5 sampai 10 cm di depan vulva. Setelah itu kita ambil plasentanya. Kan sudah ada di depan vulva ini ya, kita ambil. Setelah itu kita putar searah jarum sampai semuanya lepas. Sisa sedikit jangan ditarik karena meskipun sedikit itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Oh bu, kan yang nempel tinggal selaputnya. Maka kita ambil klem tadi, sisanya itu. Setelah itu kita klemkan dan kita putar pelan-pelan seperti ini. Ya, sampai lepas. Ya. Nah, ketika plasenta sudah lepas, tangan kiri melakukan masase searah jarum jam, tangan kanan melihat ini selaputnya lengkap apa enggak, tahunya selaput lengkap apa enggak. Ketika ini dicek seperti ini menutupi plasenta. Kalau tidak menutupi plasenta berarti tidak lengkap ya. Terus panjangnya dilihat berapa senti, insersinya kalau kayak gini sentralis ya. Marginalis berarti di pinggir ya. Lateralis di pinggir, marginalis di tengah-tengah ya. Setelah itu kotiledonnya, kotiledon ini tikungan setiap ini itu lengkap apa enggak? Apakah ada jaringan yang hilang? Kalau sudah tidak ada, maka kita tali dulu ini supaya darahnya tidak berceceran. Dan kita masukkan pada tempat plasenta. Setelah itu kita lakukan masase lagi dan kita lakukan pengecekan apakah ada laserasi pada jalan lahir apa tidak. Ya. Oke, dicek laserasi, terjadi laserasi apa enggak? Enggak ada, jadi sampai ke dalam ya, sampai masuk ke serviknya ya, bersihkannya. Jadi bukan di luar betul-betul di labia ya, sampai ke dalam. Kalau ada laserasi maka kita lakukan persiapan hiding. Kalau nggak ada maka hiding sudah lemnya. Kalau nggak ada nanti sama beli ya kayaknya. Kalau nggak ada baru nanti kita lakukan ini. Apa itu? Kalau nggak ada kita lakukan ke tahapan berikutnya. Cek kandung kemih penuh apa tidak. Kalau penuh kita keluarkan ya. Nah, terus kita cek ini tangan kita cuci pada larutan kloroid. Nah setelah itu kita lepas dengan handphone, nggak usah luas ini, kita bersihkan dengan paslap. Setelah itu kita mau membersihkan ibu ya. Tapi sebelum membersihkan ibunya maka kita
cek, terus kasih tahu ke keluarga. Bapak, ibu, sini pinjam tangannya. Pak, ini kalau kayak gini, keras kayak gini, kontraksinya bagus. Kalau lembek, berarti kontraksinya nggak bagus. Nanti sambil dilakukan massase seperti ini ya, muter searah jarum. Sudah. Setelah itu kita cek perdarahan. Cek perdarahan ini diperas. Kalau ada bekuan di sini, jadi kalau di underpad itu jangan diperas. Kalau di kain baru boleh diperas. Ada bekuan, ambil. Jadi hitung, oh darahnya 100 cc. Masukkan larutan klorin. Setelah itu kita, ini bayinya kan masih berada di atas ya. Setelah itu kita bersihkan, karena kita mau membersihkan ibu, maka minta tolong ke keluarganya dulu ibu, ini bayinya dipegang dulu ya, minta tolong. Nah, ibu duluan. Ya. Kita cek tekanan darah, tadi kan kehilangan darah ya. Cek kehilangan darah, tekanan darahnya ibu, nadinya, kontraksinya, terus darah yang keluar berapa. Setelah itu pernapasan bayi sama nadinya bayi dan suhunya ya. Setelah itu kita bersihkan ibu, bersihkannya dari daerah terbersih dulu. Biasanya terbersih itu di daerah perut, kaki, punggung, baru setelah itu ke daerah genitalia. Ini paling kotor. Nah ini caranya ngelipat supaya tidak berceceran. Nanti ini dilipat dulu. Setelah itu dibuat seperti ini, dilipat lagi. Kita harus panjang ini karena tempatnya enggak. Nah seperti ini, baru ini masukkan ke tempat sampah medis ya. Setelah itu, ini kan sudah selesai ibunya. Nah ini kita buat rasa nyaman kepada si ibu. Nah, kita bersihkan. Oh klorinnya 2 ya, 2 ember. 1 untuk rendam alat-alat, 1 untuk nyeteril tempat persalinan. Ya, masukkan ke larutan klorin. Ibunya sudah diberi rasa nyaman, sudah pakai baju. Baru setelah itu kita cuci tangan pada larutan klorin dan simpan dalam larutan klorin. Rendam. Setelah itu kita cuci tangan lagi dan ganti handscoot untuk melakukan perawatan pada bayi lahir. Ini nanti kalau belajar kamu jangan ditaruh di situ ya handphonenya, taruh di sini aja di instrumennya. Karena kalau di situ kamu ngambilnya itu takutnya susah. Nggak pas kena ininya yang mau dijinjing, kecuali mau pakai korentang. Kalau pakai korentang nggak apa, namanya kayak ini. Ini bukan korentang ini. Ini untuk KB ini. Benang punggung. Konsekuensinya kamu tidak usah bingung ketika ini kok gak pas-pasan, satunya dulu baru nanti ditarik. Ya. Nanti saya masuk aja dulu. Baru setelah ini kan sama-sama steril. Ibu, mana bayinya? Saya ambil. Ambil dulu ya. Nah, jadi ini ditimbang ya, diukur lingkar kepalanya, seperti itu ya, dan lain-lain itu kita ukur semua. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir itu kan ada ya. Nah, diperiksa. Setelah itu ditimbang, panjangnya diukur, berat badannya, terus di waslapin ya, jadi bukan dimandiin ya, dibersihin pakai waslap. Nah setelah bersih, sekarang nggak boleh pakai gurita ya.
Nah, ini bisa dikasihkan kepada ibunya, Bu. Ini sudah cantik bayinya, ya, sudah dibersihkan. Jadi kalau ibu mau belajar menyusui, dicoba lagi kayak tadi ya. Tapi kalau sekarang nggak usah di ini, ibunya kan sudah bersih nih. Jadi ibunya kan sudah sambil duduk atau apa. Kalau ibunya nggak pusing ya, kalau ibunya pusing bisa dikasih keluarganya dulu. Kasih asi ya, Bu ya. Ya, nggak usah pakai susu formula. Masih lebih bagus daripada susu formula yang paling mahal ya. Ibu mampu membeli susu formula makanya seharga 1 kali 1